Qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian mingguan kita. Minggu sebelumnya kita bahas Isra Mi'raj. Sekarang kita lanjutkan kajian kitab kita tentang adab tidur. Bulan lalu sampai adab atau sunnah yang ke-20. Yang ke-21 ini dalam hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dari sahabat Ya'ish bin Tukhfah al-Ghifari. Dia berkata, ayahku berkata tatkala aku tidur di masjid dalam posisi tengkurap, perut di bawah dan punggung di bagian atas, maka datanglah seseorang yang menggerakkanku dengan kakinya. Kemudian dia berkata, tidur seperti ini dibenci oleh Allah. Maka saat itu aku langsung terbangun, dan saat aku melihatnya, ternyata beliau adalah Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam hadis ini tempatnya kejadiannya berada di masjid. Maka tidur dalam keadaan telungkup dilarang oleh baginda Nabi SAW. Di masjid dilarang, di rumah juga dilarang. Tak boleh tidur kita telungkup. Tidur Nabi itu kalau tidak miring kanan, kalau tidak Nabi terlentang. Miring kanan artinya badan depan Nabi itu mengarah kiblat. Atau kalau terlentang, kepalanya lurus ke arah kiblat, kakinya ke belakang. Kalau kita siang atau sore kita istirahat di masjid, maka kaki jangan kita arahkan ke kiblat. Nah, kadang-kadang orang yang istirahat di musola atau di masjid, kaki itu ke arah kiblat, kepalanya di belakang. Kalau kita mau istirahat atau kita mau berbaring sebentar, kepalanya arah kiblat, kakinya ke belakang. Nah, ini sunnahnya. Kemudian yang ke-22, tidak tidur terlalu lama. Karena kalau umur 60 tahun, kata ulama, 20 tahun habis waktu digunakan untuk tidur. Maka jangan tidur terlalu lama. Semakin bertambah umur, maka kebutuhan tidurnya berkurang. Nah, bertambah umur, berkurang ini kebutuhannya untuk tidur. Maka kita usahakan maksimal tidur paling lama 1 hari itu 5 jam. Ada tidur malam, mungkin ada pagi tidur sebentar. Beberapa tidur Nabi itu ada ketentuan tidur Nabi. Nanti di bab berikutnya kita terangkan. Yang ke-23, tidak tidur di antara kaum yang sedang bangun, kecuali jika keadaannya darurat. Jikalau kita berkumpul, maka semua orang ini bangun. Nah, kemudian kita dianjurkan untuk tidak tidur, kecuali dalam kumpulan atau jemaah yang banyak tadi ada uzurnya sakit atau mengantuk atau dalam keadaan lelah. Tapi kalau tidak dalam keadaan lelah, ketika semua orang bangun, kita juga ikut bangun. Yang ke-24, tidak tidur sendiri di dalam rumah tanpa ada yang menemani. Kalau tidur sendiri, maka ini hukumnya makruh. Hadis dari Sayyidina Ibnu Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wahdah an yabita ar-rajulu wahdahu aw yusafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, Nabi melarang untuk berdiam diri. Artinya tidur sendirian di dalam rumah. Kemudian juga dilarang kita safar sendirian. Kalau kita mau safar, ada teman yang menemankan. Nah, kalau kita safar sendiri, mudaratnya lebih banyak. Kemudian yang ke-25, sebelum tidur Nabi menyuruh kita membaca ayat kursi dan surat Al-Kafirun. Sebelum tidur kita usahakan membaca surat Al-Kahfi, kemudian surat
kemudian ayat kursi. Kemudian lagi lanjutannya sebelum tidur kita juga baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. Kemudian setelah membacanya ditiupkan ke telapak tangan, kemudian diusapkan ke muka dan seluruh bagian badan. Jadi kita baca, setelah selesai kita baca An-Nas, maka kemudian kita tiupkan ke telapak tangan, kita usapkan ke wajah dan seluruh badan. Kalau mau kita ambil urutan tentang ayat-ayat pendek yang dibaca, maka boleh dimulai dengan Al-Fatihah, kemudian ayat kursi 1 kali, Al-Kafirunnya 1 kali, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu 3 kali. Al-Fatihahnya 1 kali, kemudian ayat kursi 1 kali, Al-Kafirun 1 kali, Al-Ikhlasnya 3 kali, Al-Falaqnya 3 kali, An-Nasnya 3 kali. Minimal Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Ini kalau dalam keadaan sudah terlalu mengantuk, maka boleh sekali. Kemudian membaca ini disebut oleh ulama namanya tasbih Fatimah. Kenapa dinamakan tasbih Fatimah? Dalam redaksi hadisnya dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata kepada Fatimah alaihissalam, jika seandainya kamu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepadanya membantu, karena sesungguhnya kamu telah lelah dengan pekerjaan rumah, maka beliau datang kepada ayahnya akan tetapi tidak berjumpa dengannya. Maka Nabi pun mendatangi Sayyidatuna Fatimah seraya berkata, apakah kalian berdua ingin aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik dari yang kalian inginkan? Yaitu jika kalian berdua akan berbaring di tempat tidur kalian, maka bertasbihlah sebanyak 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali. Maka jumlah keseluruhannya adalah 100 pada lisan dan 1000 pada amal timbangan. Nabi berkata, maka sesungguhnya zikir tersebut tidak lebih baik untuk kalian berdua daripada pembantu. Di keadaan rumah Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah ini, dalam hidup mereka ini dalam keadaan kekurangan. Rumahnya kecil, keadaannya dalam keadaan kekurangan. Maka semua pekerjaan rumah tangga diurus sendiri oleh Sayyidah Fatimah, menimba air, menggiling gandum, menyaring tepung, ini semua beliau kerjakan. Maka melihat keadaan istrinya begini, maka Sayyidina Ali meminta agar datang kepada ayahnya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang datang kepada Nabi, dia mengatakan menyiapkan dirinya untuk berkhidmat kepada Nabi, berkhidmat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi. Maka mereka siap memberikan waktu dan tenaganya. Kalau dibutuhkan, kami akan datang. Jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka Sayyidina Ali kenapa jarang membantu istrinya? Karena waktu beliau habis untuk kegiatan dakwah. Bukan tidak mau membantu, waktunya habis untuk kegiatan dakwah, penyebaran agama, mengajarkan agama. Bahkan ketika putranya lahir, Sayyidina Hasan lahir, beliau tak menemani, tak sempat mengakikahkan putranya. Sayyidina Husain lahir juga begitu, sehingga akikah putranya diambil tanggung jawabnya oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kesibukan yang luar biasa untuk agama. Maka menurut sebagian ulama, ketika seorang ayah tidak mampu mengakikahkan putranya, boleh minta bantuan kepada kakeknya, baik kakek dari pihak ayah atau kakek dari pihak ibu, untuk akikahkan anaknya. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Kalau laki-laki tidak mampu 2 ekor, 1 ekor boleh. Sayyidina Ali karena waktunya habis untuk agama, sibuk dalam dakwahnya, maka rumahnya diurus oleh istri sendiri. Tapi Nabi menawarkan, ada yang lebih baik lagi daripada kalian punya pembantu. Apa dia? Tasbih Fatimah. Sebelum tidur selesai tadi amalan tadi, kemudian setelah ditiup ke seluruh badan, maka kita baca tasbih Subhanallah 33 kali.
Kita tahmid, baca Alhamdulillah 33 kali. Kita bertakbir, baca Allahu Akbar 34 kali. 36, 33 tambah 33 tambah 34, jumlahnya 100. Sejak ini Sayyidina Ali sampai beliau wafat tak pernah meninggalkan zikir ini. Kalau tadi ditiup, yang tadi Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditiupkan. Tapi tasbih Fatimah bukan ditiupkan, tapi kita pijit mana badan kita yang terasa capek, mana badan kita yang capek seharian bekerja, sendi-sendinya kita pijit, tangan, kaki sampai betis kita. Kemudian kita bangun, insya Allah Allah buat badan kita segar. Tidurnya tak lama, tapi bangunnya segar. Nah, ini keadaannya. Jadi kita capek siang hari, rutinitas, aktivitas kita bekerja dan segala macamnya, mau tidur baca ini. Nah, maka ketika kita bangun, badan kita menjadi segar. Ini amal yang Nabi berikan kepada menantunya dan kepada anak perempuan beliau. Kemudian sudah mau tidur betul, baru kita baca doa mau tidur. Di sini ada beberapa doa yang Nabi ajarkan ketika akan tidur. Ada banyak doa. Doa yang biasa kita baca mau tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini doa yang biasa kita baca. Redaksi hadis yang lain ada Bismika Allahumma amut wa ahya, dibalik kalimatnya. Dalam hadis yang lain ada kalimat seperti itu. Maka ada juga yang berbentuk istighfar. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dibaca 3 kali. Ada beberapa doa di sini, tetapi yang sudah biasa kita baca yang biasa saja. Kemudian kalau mau tambah lagi, disuruh membaca 2 surat terakhir Al-Baqarah. Amana Rasulu bima unzila ilaihi sampai akhir. 2 surat terakhir Al-Baqarah. Kemudian sebagaimana diterangkan 2 minggu yang lalu, ada waktu banyak membaca surat Al-Isra, surat Bani Israel, surat yang ke-17 di dalam Al-Quran. Kemudian baca juga surat Az-Zumar kalau masih ada waktu. Kemudian yang tidak pernah Nabi tinggalkan itu membaca surat Tabarak, surat Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca surat Alif Lam Mim Sajadah yang biasa kita dengar atau biasa dibaca oleh imam ketika Jumat pagi. Nah, Jumat pagi ada Alif Lam Mim Sajadah. Tapi kalau kita mau ambil sunnahnya, Jumat pagi itu Nabi tidak tiap Jumat baca sajadah. Kalau kita baca tiap Jumat tidak dilarang juga. Bagaimana sempurnanya? Kalau sempurnanya sunnah Jumat pagi itu kalau dibaca Alif Lam Mim Sajadah, rakaat pertama diselesaikan, jangan dipotong. Kebanyakan imam beberapa masjid dan musola yang Alif Lam Mim Sajadah itu bagi 2. Nah, setengah untuk mengajarkan sujud sajadahnya, habis itu baca 1-2 ayat, dia ruku. Nah, nanti ayat ke-18, 19 sampai 30 dipakai rakaat kedua. Tapi kalau kita mau ambil pahala penuh, rakaat pertama itu Alif Lam Mim Sajadah, rakaat kedua kita baca Al-Insan sampai selesai juga. Di Al-Insannya diselesaikan. Kalau kita mau mengambil sunnah itu, atau Nabi di Jumat pagi itu baca surat Qaf. Kemudian atau Nabi membaca surat di pagi Jumat itu, kadang Nabi baca Al-Munafiqun, kadang Nabi membaca surat As-Saff. Nah, jadi Jumat pagi ada banyak sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? At-Tahrim bisa? Surat rakaat
keduanya kalau yang disunahkan al-insan sampai selesai. Kalau ganti sorenya, kamu tadi Pak? Bunyi? Iya al-insan kan? Ayat insan. Hal ta'ala al-insan. Itu ya. Sampai selesai. Besok Pak Imam kan 10 ayat atau 5 balik ayat. Kalau dia nambah sunnahnya selesai sampai biji sore al-insan tuh. Ini kan ada sekitar 30 ayat tuh. Jadi nambah mulai ayat lain. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain ketika kita akan tidur. Ini ditulis di kitab ini firman Allah Ta'ala, faman 'afa wa aslaha wa ajrahu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka Allah sendiri yang akan memberi pahala kepadanya. Surat Asy-Syura ayat 40. Malam hari itu sunnah yang sering tertinggal oleh kita, memaafkan kesalahan orang lain. Setiap malam kita maafkan kesalahan orang lain. Ada kisah Imam Malik. Imam Malik ini beliau dipaksa untuk mengakui bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Karena dalam ilmu tauhid, selain Allah itu makhluk. Allah disebut sebagai Khaliq, sang pencipta. Kemudian makhluk ini disebut sebagai yang diciptakan. Maka hanya dua, Allah Khaliq, kemudian yang menciptakan, yang Allah ciptakan namanya makhluk. Maka orang-orang Mu'tazilah yang banyak menuhankan akal mereka, berarti cuma dua. Ada Allah yang menciptakan, ada makhluk yang Allah ciptakan. Nah sekarang Al-Quran itu apa? Makhluk atau bukan? Secara zahir dia bukan Allah, maka mungkin dia makhluk secara zahir. Tapi Imam Malik tidak mau. Quran itu kalamullah, bukan makhluk dia. Quran itu kalamullah, perkataan Allah Ta'ala, kitab suci yang Allah turunkan. Maka Imam Malik disuruh berfatwa bahwasanya Quran ini makhluk. Beliau tidak mau. Akhirnya pemerintah memenjarakan beliau. Beberapa lama beliau dipenjara. Setiap malam beliau dicambuk. Setiap malam diikat tangannya ke atas, kemudian dicambuk, dipencut. Sebanyak 30 cambukan setiap malam. Itu dicambuk tuh kulit melepuh. Sekali cambuk, tas melepuh kulit. Apa namanya? Kulitnya itu melupas. Setiap dicambuk, apa kalimat Imam Malik? Sudah saya maafkan. Dicambuk lagi, sudah saya maafkan. Dicambuk lagi, sudah saya maafkan. Al-Qujo yang mencambuk ini bertanya, wahai Imam Malik, kenapa engkau berkata setiap dicambuk sudah saya maafkan? Apa kata Imam Malik? Saya malu nanti di akhirat, di hari kiamat berjumpa dengan baginda Nabi, ada kesalahan umatnya yang belum saya maafkan. Malu nanti jumpa dengan Nabi, ada kesalahan umatnya yang belum saya maafkan. Maka Imam Malik maafkan semua kesalahan. Orang yang mencambuknya dimaafkan, pemerintah yang menghukumnya dimaafkan. Ini Imam Malik. Maka sekarang awal bulan Sya'ban, kita perbaiki hubungan yang rusak-rusak. Hubungan yang rusak-rusak kita dengan mertua, menantu dengan mertua, kemudian adik dengan kakak, suami dengan istri, orang tua dengan anak, ipar, kemudian besan, perbaiki hubungan. Karena dalam hadis Nabi itu tidak diterima puasa orang yang belum memaafkan kesalahan saudaranya. Jadi puasa Ramadan kita bernilai ketika sudah tidak ada lagi tersangkut hubungan kita dengan manusia. Tetangga kita, kadang-kadang masalah tanah, kadang-kadang masalah batangnya di tanah awak, sarungnya ke tanah tetangga. Buahnya untuk awak, sarung tiap pagi tetangga menyapu, tidak lagi ada buah.
Kadang-kadang tetangga tanpa sadar taibuatinya. Dia taibuatinya. Awak barasaki di buik sambal, tak cium harumnya. Tetangga sadang dak adu. Tak cium dak nyo bau sambal dan awak masak dak tantang ke rumah. Tu dak sengaja. Tak cium dak nyo bau harum. Yang awak masak tu, awak lupa lo mantap. Taibuatinya. Jadi awak bertetangga tu dimaafkan. Tak namuhnya maafkan, awak minta maaf. Yang hebat kata Nabi itu bukan yang memaafkan, yang hebat itu yang minta maaf. Awak tak salah dong, awak tu tiba minta maaf. Aku yang hebat. Ini akhlak baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan semua hubungan kita dengan manusia sebelum datang Ramadan sudah terselesaikan. Kemudian berikutnya ada amalan yang dibuat oleh para ahli ulama yang sudah makbul bahasanya, yang sudah diterima oleh Allah Ta'ala. Sebelum tidur membaca basmalah 21 kali. Sebelum tidur baca basmalah 21 kali. Diniatkan. Kita baca bismillah, ya Allah bangunkan saya jam sekian. Insya Allah Allah bangunkan. Kita capek, tidur agak larut malam, mau bangun, maka doa kepada Allah. Setelah kita baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, minta kepada Allah, ya Allah bangunkan saya jam 4. Ya Allah bangunkan saya jam 5. Ya Allah bangunkan saya sebelum subuh. Insya Allah kalau kita buat, Allah berikan kemudahan, dibangunkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun jam berapapun kita tidur. Dan ini amal yang telah diterima oleh penulis daripada guru beliau Habib Zain bin Smith, mufti dari kota Madinah. Kemudian ada orang yang susah tidur di malam hari. Maka Nabi diantaranya ada menyuruh sahabat ini membaca ayat kursi. Dibanyakkan membaca ayat kursi. Susah tidur malam, disuruh banyakkan baca ayat kursi. Kemudian ada Nabi mengajarkan doa kepada sahabatnya, Sayyidina Khalid bin Walid. Ini diantara sahabat yang susah tidur malam. Ada dalam hadis Muslim itu, tingkah laku sahabat semua mereka itu akan terulang lagi nanti di akhir zaman. Bagaimana tingkah laku sahabat di akhir zaman? Akan ada umat Nabi yang begitu, yang lunak macam Sayyidina Abu Bakar, yang tegas macam Sayyidina Umar, kemudian yang dermawan macam Sayyidina Utsman, yang pemberani macam Sayyidina Ali. Ada orang yang anti dengan pemerintah seperti Sayyidina Abu Zar, gak mau dia dengan pemerintah. Ada Imam Nawawi begitu, dengan pemerintah dia gak mau dia. Apa saja yang dikasih pemerintah ditolaknya. Ada sayur yang ditanam di tanah milik pemerintah, kemudian dijual murah, pasar murah pemerintah, beliau gak mau makan. Kalau dia tahu ini dari pemerintah gak dimakan. Ini Imam An-Nawawi. Sifat sahabat itu ada. Sahabat yang susah tidur malam diantaranya Sayyidina Khalid bin Walid. Umat di akhir zaman ini juga banyak yang susah tidur malam. Maka baca ayat kursi sampai tertidur. Kemudian Nabi ajarkan doa kepada Sayyidina Khalid bin Walid, Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyul qayyum la ta'khudhuka sinatun wa la nawm ya hayyu ya qayyum ihdi laili wa anim aini. Nabi mengajarkan doa kepada para sahabat beliau, kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Doanya yang kita baca tadi, memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memelihara bintang, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengindikan mata kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang maha kuat, Allah yang tidak pernah tidur. Kemudian dipuji Allah lagi yang maha hidup, yang maha kuat. Kemudian diminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk menidurkan kita di malam itu supaya matanya mau memejam. Itu doa Khalid bin Walid, doa Nabi yang diajarkan kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Ada lagi doa yang Nabi ajarkan, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adallat wa rabbal ardi radina wa ma aqallat wa rabbash syayatina wa ma adallat. Ini Nabi ajarkan juga kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Riwayat daripada Imam Tirmizi. Di sini dituliskan cara bagi seseorang supaya dapat bangun dari tidurnya pada waktu yang diinginkannya. Ada satu amalan, maka diriwayatkan dari Imam Zirru bin Hubaish, ketika dia ingin tidur, dibangunkan di waktu yang dia inginkan, maka disunahkan beliau membaca akhir daripada surat Al-Kahfi, mulai dari innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sampai akhir daripada ayat surat Al-Kahfi. 3 ayat terakhir, ayat 108 sampai 110. Nah, mau tidur baca ini. Selesai baca ayatnya, di ayat terakhirnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Ya Allah, bangunkan saya jam sekian. Yang amalan yang ditunjukkan oleh para alim ulama. Kemudian ada waktu yang dilarang tidur. Di antaranya tidak tidur setelah sholat asar, kecuali kita ada keuzuran, sakit atau yang lainnya. Kata Nabi SAW, man nama ba'da sholatil asar fa'asobahu laman. Barang siapa yang tidur setelah asar, maka dia akan terkena penyakit gila. Dan kita dianjurkan tidak tidur setelah sholat asar. Ada lagi yang ditulis beberapa kaidah tidur Nabi itu. Imam Najmuddin berkata, tidur dari segi waktunya terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, disebutkan namanya Ailullah, pakai ain. Ailullah artinya kemiskinan, yaitu tidur setelah sholat subuh sebelum terbit matahari. Isra ini 100 menit setelah subuh. Kalau mau tidur 100 menit setelah subuh. Kalau tidur setelah subuh hari masih gelap, maka datang kemiskinan kepada dia. Kemudian ada namanya failullah. Failullah ini artinya melemahkan badan, yaitu tidur setelah terbit matahari. Setengah 7, jam 7 itu membuat badan kita lelah, sakit badan setelah kita bangun. Yang ketiga ada namanya qailullah. Qailullah ini tidur untuk menambah kecerdasan akal. Kapan waktunya? Tidur sebelum zuhur. Sebelum sholat zuhur tidur sebentar. Kalau sekarang kita zuhur 12:30, maka tidur jam 11:30 sebelumnya kita bangun. Atau kalau memang tidak sempat, tidur setelah zuhur sebentar. Nah, tidur setelah zuhur sebentar, setengah jam. Kemudian ada lagi namanya hailullah. Hailullah ini tidur setelah azan zuhur, sebelum zuhur. Azan zuhur berkumandang, kemudian kita tidur dulu. Nah, nanti sholatnya ketika sholat bangun. Ini hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, menyebabkan dia terhalang daripada sholat zuhurnya. Kemudian yang kelima, ghairullah, tidur setelah sholat asar sebelum maghrib. Ini menyebabkan datang kehancuran dan kebinasaan. Maka 5 waktu ini, jangan tidur setelah sholat subuh, jangan tidur ketika matahari belum terbit, jangan, yang dianjurkan itu yang ketiga, tidur sebelum zuhur atau setelah zuhur sebentar. Kemudian
setelah asar juga tidur ketika azan zuhur berkumandang. Nah, kemudian yang kelima, tidur setelah sholat asar. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara adab-adab tidur yang diterangkan dalam kitab ini. Bab kedua, adab-adab setelah bangun tidur. Adab-adab setelah bangun tidur. Yang pertama, mengusap wajah dengan tangan kanan ketika bangun dari tidur. Jadi kita bangun tidur, diusap wajah itu dengan tangan kanan, tangan kiri tidak ikut. Kemudian bersiwak setelah bangun tidur. Nah, biasanya kita bangun tidur baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa yang umum kita baca setelah bangun tidur. Maka disunahkan bersiwak ketika kita bangun dari tidur. Nah, siwak ini sunnah yang sudah jarang kita kerjakan. Nah, Nabi kemana-mana tuh bawa siwak, apa saja yang mau Nabi kerjakan Nabi bersiwak. Membaca Quran, setelah baca Quran, mau makan, setelah makan, sebelum berwudu, sebelum takbir, mau masuk rumah, keluar rumah, Nabi siwak, tak pernah lupa. Bahkan di hari wafatnya beliau masih bersiwak. Di antara doa bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kalau kita mau tambahkan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau orang baca doa ini, doa bangun tidur tadi, kemudian ditambah dengan kalimat tadi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala meskipun sebanyak buih di lautan. Kita bangun tidur, baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, tambah satu kalimat lagi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kita bangun tidur, semua dosa sudah diampuni Allah Ta'ala. Maka kalau tidur kita buat dengan adab, bangun tidur, maka dosa habis. Dosa kita diampuni Allah Ta'ala walaupun sebanyak buih di lautan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni. Kemudian ada sunnah setelah kita baca doa tadi, kemudian memandang ke arah langit atau ke arah atap rumah. Disunahkan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian baca surat Ali Imran 10 ayat dari 190 sampai ayat 200. Mulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, baca sampai ayat 200 sampai akhir surat dari Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini kita baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Kemudian selesai itu berwudu. Nah, berwudu, kemudian kalau bangun masih ada waktu untuk tahajud, kemudian kita tahajud, kemudian kita sholat witir. Sholat witir ini jarang kita kerjakan di luar Ramadan. Kita biasanya kalau datang Ramadan habis tarawih langsung witir. Di luar Ramadan witir tidak dikerjakan. Maka di luar Ramadan witir tetap dikerjakan. Cara mengerjakannya dua. Yang pertama sebelum tidur, yang kedua setelah tahajud. Nah, kita pilih. Kalau rasanya bisa bangun, ada waktunya sebelum subuh, kita habis tahajud baru kita witir. Tapi kalau rasanya pada tidak mungkin kan, maka witir dulu sebelum tidur. Berat. Habis sholat isya langsung habis ba'diyah boleh. Witir. Witir. Di dalam hadis Nabi, dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi berwasiat kepada 3 orang sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abu Darda. Apa wasiat Nabi?
untuk witir sebelum tidur. Maka semua mereka mengerjakan witir sebelum tidur, yang 3 orang ini. 3 orang ini witir tetap sebelum tidur. Kita, kapan kita mau witir? Apakah setelah salat Isya sudah boleh kita tidur? Witir? Maka kalau kita mengambil untuk witir sebelum tidur, setelah salat Isya sudah boleh. Karena witir itu dikerjakan ba'da Isya. Yang tidak boleh kita kerjakan witir ba'da Maghrib. Ba'da Isya sudah boleh. Jadi kalau kita di rumah rasanya susah, habis sholat Isya kita ba'diyah Isya 2 rakaat, habis itu kita langsung witir boleh. Nah, boleh kita kerjakan witir 1 rakaat, kemudian boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7, boleh 9, boleh 11 witirnya. Kalau kita sudah witir sebelum tidur, habis tahajud tidak perlu witir lagi. Hari ini kita memahami witir itu penutup sholat. Witir itu sholat ganjil, bukan penutup sholat. Kalau witir itu sholat penutup, sholat pembukanya apa? Ada sholat penutup, sholat pembukanya apa? Tidak ada sholat pembuka. Maka witir ini artinya sholat yang ganjil. Nah, kita kerjakan 1 rakaat, 3 rakaat. 3 rakaat ini ada beberapa cara mengerjakannya. Ada yang 3 rakaat 1 salam. Nah, 3 rakaat 1 salam. Nah, boleh dikerjakan, boleh. Ada dalilnya, ada. Kemudian ada yang 3 rakaat ini 2-1. 2 rakaat dia salam, kemudian berdiri lagi, kemudian dia 1 rakaat baru salam lagi. 3. Boleh dikerjakan begitu, boleh. Kalau 5 gimana? 2-2-1. Kalau 7 gimana? 2-2-2-1. Jadi standar yang dikerjakan orang witir itu 3 rakaat. Jadi kalau kita mau witir sebelum tidur, boleh. Dapat sunnahnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abu Sa'id. Jadi kalau sudah witir sebelum tidur, bangun tidur, tidak perlu witir lagi. Kalau kita mau witirnya pada tahajud, ini yang dilakukan Nabi. Nah, kita boleh pilih. Boleh kita pilih. Kadang-kadang orang, kenapa ada tahajud bulan Ramadan? Kamilah witir tadi. Nah, tahajud. Sholat tarawih lain lagi. Tarawih cuma ada dalam bulan Ramadan. Tidak bisa dikerjakan di luar Ramadan. Ini sholat tarawih. Tahajud ada setiap malam. Di dalam Ramadan dia ada, di luar Ramadan juga ada. Maka orang yang tahajud di luar Ramadan, kenapa dalam Ramadan dihilangkan? Kan pahalanya sama dengan dia sholat wajib. Nah, jadi kebanyakan aneh masyarakat kita, di luar Ramadan dia tahajud, dalam Ramadan dia nggak tahajud lagi. Kenapa? Karena sudah witir. Maka kita kerjakan witir, boleh pilih. Kemudian kita belajar membangunkan anak untuk sholat tahajud dan witir. Belajar membangunkan anak untuk sholat subuh. Yang anak kita ajarkan untuk sholat subuh. Ya, kalau umur anak sudah 7 tahun, ya sudah kita wajibkan. Sudah kita wajibkan dalam arti kata sudah kita biasakan. 10 tahun umur anak tidak sholat boleh dipukul dengan rotan. Nah, ini batas mengajar anak 7-10 tahun. 10 tahun umur anak tidak sholat boleh kita rotan. Boleh kita pukul telapak tangannya, boleh kita pukul betisnya, boleh kita pukul kaki. Pukulan ini tidak membahayakan karena rotan dipukulkan dia sakit, tidak berbekas, cepat hilang. Tapi kalau yang lain berbekas, kayu berbekas, Pak, lebamnya. Nah, maka Nabi dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa taala merahmati satu orang yang menggantungkan rotan di rumahnya, yang ada rotan di rumahnya. Maka rumah itu berkah. Rumah yang ada rotan di dalamnya berkah. Nah, maka kita sebagai orang tua mesti ada rotan di rumah kita. Untuk apa? Untuk mendidik ahli keluarga kita. Yang belum punya rotan beli, Pak. Kalau rotan di rumah satu. Nah, untuk apa? Mendidik ahli keluarga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit adab tentang mimpi. Ketika kita tidur, kalau kita mimpi baik, bersyukur kepada Allah. Kemudian
mimpi baik ini kita ceritakan kepada orang yang amanah. Di mimpi ini tidak asal ceritakan. Jangan cerita mimpi, tanya dulu nomornya bro. Mimpi itu nomor aku yang benar. Di mimpi ini kalau baik ceritakan kepada orang amanah. Kebiasaan Nabi habis subuh, Nabi kalau habis subuh, kalau beliau imam, wajahnya dihadapkan ke depan kalau habis subuh. Tapi sholat yang lain Nabi hadap ke kanan. Habis beliau imam ke kanan. Tapi kalau subuh ke belakang. Apa gunanya? Kadang Nabi nanya, tadi malam ada yang mimpi tak? Kalau ada, diceritakan mimpinya, maka Nabi berikan apa tafsir mimpi, apa takwil mimpi. Nah, ini sunnahnya. Ada dulu ulama kita yang punya kebiasaan itu Buya Darwas di Masjid Taqwa Muhammadiyah. Beliau kalau habis subuh itu wajahnya dihadapkan ke jamaah, dicek siapa yang tak datang. Pak Haji itu kemana? Dia pada tidur. Nabi sunnahnya begitu, sahabatnya datang subuh, ditanya Nabi, si fulan kenapa tak datang? Sakit atau tidak? Maka sahabat yang hadir subuh tadi ini dikirim 2-3 orang, coba datang ke rumah fulan, kenapa dia nggak datang sholat subuh? Dicek. Sayyidina Umar juga begitu. Siapa saja yang datang sholat subuh ke masjid, maka dicek oleh Sayyidina Umar, kirim utusan. Kemudian kalau mimpinya baik tadi, dijadikan semangat. Jadikan semangat. Kemudian kalau mimpinya mimpi yang ini bagus, jangan jadikan kita bangga. Ada di antara mimpi ini, mimpi dengan Nabi SAW. Setan tak bisa menyerupai Nabi dalam mimpi. Imam Tirmizi meriwayatkan dalam kitab Syama'il Tirmizi, beliau mengatakan hadis Nabi mimpi dengan Nabi itu derajatnya sahih. Derajatnya sahih. Jadi kalau kita mimpi Nabi tidak perlu ceritakan ke orang-orang, Pak. Tanyakan, kasih tahu mimpi ini ke orang soleh. Maka orang soleh ini nanti tanya, kamu mimpi Nabi? Iya. Bisa lihat wajah Nabi? Bisa. Bagaimana? Mesti bisa ceritakan. Kalau tidak berarti bukan Nabi. Saya tidak lihat wajahnya. Dari mana kamu tahu kalau itu Nabi? Dalam mimpi saya ada orang lain yang ngasih tahu bahwa itu Nabi. Itu bisa. Sahabat tabi'in dulu. Ada generasi yang hidup bersama Nabi namanya sahabat. Generasi yang hidup setelah Nabi wafat, generasi kedua itu namanya tabi'in. Nah kalau tabi'in ini mimpi, ditanya, kamu lihat Nabi dalam mimpi? Iya. Seperti siapa dia? Nah, kalau dikatakan dia mirip Sayyidina Hasan, pinggang ke atas mirip Sayyidina Hasan, pinggang ke bawah mirip Sayyidina Husain. Bagaimana dada Nabi, bagaimana hidup Nabi, bagaimana ininya, ditanya semua. Nah, kalau betul oleh sahabat yang berjumpa dengan Nabi ini, betul kamu mimpi dengan Nabi. Tapi kalau tidak sesuai dengan bagaimana yang dilihat oleh sahabat, berarti tidak mimpi Nabi, Pak. Jadi kalau kita mimpi Nabi, tidak perlu diumbar ceritanya ke orang-orang, cukup kasih tahu kepada orang yang bisa dipercaya. Kemudian menafsirkan mimpi ini tidak sembarang orang. Ini hadis yang saya bacakan tadi, Nabi habis subuh itu menanya jamaahnya ada mimpi atau tidak. Kemudian mimpi ini tidak boleh kita berbohong. Padahal kita tidak mimpi, dikatakan mimpi kadang untuk menyenangkan orang, kita tidak mimpi. Kemudian tentang mimpi, di antara mimpi yang baik, mimpi yang dikerjakan, kita mimpi, kemudian bangun, kemudian kita tahajud. Kita tidur itu kita mimpi, dari mimpi itu kita bangun, kemudian kita tahajud. Ini mimpinya baik berarti. Tapi kalau mimpi dia mimpi tapi tidak ada tahajudnya, mimpi itu kurang baik. Jadi baik atau tidaknya mimpi itu lihat dari efek mimpinya. Dia tahajud atau tidak dari mimpi dia itu. Kemudian kalau kita mimpi buruk, maka kita meludah dengan isyarat ke sebelah kiri. Kiri kita ludahnya isyarat, Pak. Meludah 3 kali, baca ta'awuz kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
supaya tidak mimpi buruk, maka beberapa surat diterangkan. Baca surat Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha, atau kita baca surat Al-Lail, wal-laili idza yaghsha, atau kita baca surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun, atau baca Al-Kafirun, atau 30 tadi. Ini diantara tentang mimpi tadi, mimpi yang baik. Jemaah dimuliakan Allah Ta'ala, kita selesaikan adab tidur dan bangun tidur, kemudian adab mimpi, dan nanti pertemuan berikutnya panjang umur kita lanjutkan membahas khusus tentang mimpi dengan Nabi. Membahas khusus tentang mimpi dengan Nabi. Ada orang-orang yang mimpi melihat Nabi, berjumpa Nabi dalam mimpinya. Ada orang yang mimpi Nabi, ada orang yang bisa melihat Nabi itu langsung. Ahlus sunnah wal jamaah punya kaidah, punya akidah, bisa melihat Nabi dalam mimpi, bisa melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Ini akidahnya ahlus sunnah. Ini yang diterangkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang diterangkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini yang diterangkan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kemudian ini juga yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali. Pembahasan berikutnya tentang mimpi dengan Nabi secara khusus, dan amalan-amalan apa saja yang bisa menyebabkan kita mimpi dengan Nabi SAW. Banyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.